Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kita hari ini bakal ngelaksanain podcast yang berkaitan dengan tema kedisiplinan mahasiswa IPB di masa transisi dari online ke offline. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Fatia Fanina, perwakilan dari tim aku untuk menjadi moderator pada sesi podcast kali ini. Nah, mungkin Kak Ivana boleh nih perkenalan dulu nama, terus dari jurusan apa, fakultas apa gitu. Oke, halo semuanya, perkenalkan, nama aku Ivana dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dari Ilmu Pengetahuan Alam, Angkatan 56. Oke, sebelum itu mungkin Brian boleh perkenalan diri terlebih dahulu, dari jurusan apa, fakultas apa, nama juga boleh. Thank you Fani dan timnya Fani buat kesempatannya udah ngundang aku nih buat ngobrol-ngobrol sama kalian. Perkenalkan teman-teman semua, nama lengkap aku Brian Ariel, tapi biasanya dipanggil Brian, dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Angkatan 57. Aku dari Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Oke, jadi kan kita mau bahas tentang kedisiplinan ya Kak. Kenapa kita milih Kak Ivana? Karena kita tahu nih di Med Award kemarin kan Kakak IPK-nya tinggi banget kan. Jadi ya mungkin dari hal itu kita berkacanya bahwa dengan nilai kakak yang bagus itu kakak pasti punya kedisiplinan yang baik dan lain sebagainya. Oleh karena itu mungkin tema ini bisa relate sama Kak Ivana. Jadi Brian ini merupakan mahasiswa berprestasi 3 di IPB. Oleh karena itu kita mengundang Brian sebagai narasumber karena memang segudang prestasi gitu ya, dan juga pasti untuk tingkat kedisiplinan pasti Brian udah terlatih gitu ya. Makanya kita mengundang Brian sebagai narasumber kali ini. Nah, sebelum itu mungkin pertanyaan yang paling mendasar dulu kali ya Kak. Menurut Kakak apa sih Kak kedisiplinan itu Kak? Oke, kedisiplinan ya. Kedisiplinan itu menurut aku sih kondisi seseorang ya yang bisa taat atau patuh dengan peraturan, tata tertib gitu ya. Dan kadang-kadang juga dengan norma-norma yang ada di lingkungan itu. Kurang lebih gitu sih kalau kedisiplinan. Oke, jadi patuh terhadap aturan-aturan atau norma-norma yang ada gitu ya Kak. Nah, kenapa kita khususnya sebagai mahasiswa-mahasiswi ini harus disiplin, dan sepenting apa kedisiplinan menurut Brian ya? Mengenai kenapa kita harus disiplin, pertama karena pada faktanya kita manusia hidup bukan cuma kita doang gitu. Kita makhluk sosial di mana kita berinteraksi sama orang-orang lain, berinteraksi sama komunitas-komunitas di sekitar kita, yang tentunya di dalam komunitas atau lingkungan tersebut ada aturan yang udah dibuat, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Dan dengan menjadi disiplin, itu merupakan salah satu bentuk yang tadi ya, sekali lagi itu secara kita menghargai aturan yang sudah dibuat maupun aturan yang memang tidak tertulis tapi kita tahu gitu. Jadi itu sih yang pertama, untuk menghormati. Dan sebagai mahasiswa, seberapa penting sih disiplin itu ya? Kalau menurut aku penting banget ya, sangat-sangat penting untuk seorang mahasiswa menjadi disiplin. Kita mungkin gak harus menjadi mahasiswa yang terpintar atau tercerdas, tercantik, terganteng, tapi kita bakal menjadi seorang yang berdampak kalau kita disiplin gitu. Entah itu disiplin dalam belajar atau sekedar mungkin mengejar cita-cita kita gitu. Penting banget untuk kita sadar tujuan kita dan menjadi disiplin bukan untuk lingkungan sekitar kita aja, tapi juga kepada diri kita sendiri gitu, Fani. Jadi kedisiplinan menurut aku penting banget buat seorang mahasiswa. Menarik banget nih ya. Pertanyaan berikutnya nih Kak, menurut Kakak, apakah penyebab utama adanya ketidakdisiplinan di kalangan mahasiswa-mahasiswi ini Kak? Apalagi kan kita tahu bahwasanya ini merupakan transisi juga Kak, dari online terus ke offline juga, jadi mungkin banyak nih yang mageran dan lain sebagainya. Itu gimana menurut Kak?
Sebenarnya sih yang paling utama kalau aku lihatnya banyak yang nggak disiplin itu disiplin waktu kan ya. Itu karena kayak udah jadi orang tuh dengar Indonesia itu jam karet gitu. Jadi kayak orang tuh pengen disiplin tepat waktu pun mikir gitu. Ngapain ya aku datang lebih awal? Pada akhirnya juga bakal ngaret. Jadi kayak dari lingkungannya sendiri gitu kayak gitu. Bahkan di mahasiswa pun kita juga tahu lah ya kegiatan-kegiatan kalau misalnya sepi kadang suka ditungguin sampai rame gitu, bahkan pihak dari IPB-nya sendiri pun yang nyelenggarain suka kayak gitu. Dan eh, ya itu sih ya kayaknya ya penyebab utamanya dari eksternal ya, karena biasanya tuh kalau lingkungannya udah disiplin banget, contohnya di Jepang misal gitu ya, itu kan mau nggak mau kita yang tinggal di Jepang ikut dong harus disiplin gitu gitu sih. Oke, jadi penyebab utamanya karena lingkungan sekitar kita, khususnya di Indonesia itu emang nggak menerapkan itu dengan baik gitu ya Kak. Jadi ya kita jadinya terbawa gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih, bagaimana cara ideal untuk membentuk karakter individu sehingga ketidakdisiplinan itu dapat diminimalisir di kalangan mahasiswa nih, Bre? Tentang gimana building karakter for a person, I think tadi balik ke pembiasaan ya. Seperti kita mungkin tahu ya, it's a general knowledge in order to build habit atau kebiasaan itu harus diulangi berkali-kali gitu. Begitupun juga dengan kedisiplinan. Kedisiplinan itu juga aku rasa selain dia harus diintroduksi atau dikenalkan kepada orang itu, tetapi juga harus dipraktekkan kan ya. Nah, jadi dengan pembiasaan-pembiasaan secara rutin, mungkin akan berat di awal, di mana dia akan beradaptasi gitu untuk mengambil atau mempelajari terlebih dahulu apa yang jadi norma dan aturan untuk mendisiplinkan diri. Tapi dengan dia menempa atau mungkin kita perlu juga bantuan eksternal untuk membuat kita disiplin, atau kita mungkin mengikuti program seperti kayak kita tahu banyak ya program-program yang bisa nge-train gitu karakter seseorang melalui kurikulum yang mereka punya untuk menciptakan kebiasaan baru tersebut, yaitu disiplin kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak, tapi kembali lagi poin pentingnya adalah pembiasaan diri. Tinggal gimana kita mau melakukannya. Kita perlu bantuan orang lain kah? Kita bisa ikut yang tadi pelatihan atau sebagainya, atau kita justru bisa bertanggung jawab atas diri pembiasaan diri kita sendiri. Jadi kita komitmen secara pribadi kayak gitu. Oke, jadi yang paling utama itu adalah pembiasaan gitu ya. Karena walaupun misalnya kita diberi motivasi sebanyak apapun, tapi kalau misalnya itu nggak direalisasikan kan itu bakalan jadinya nggak terrealisasi juga gitu ya. Jadi ya butuh motivasi, terus juga itu harus dilakukan gitu. Nah ini pertanyaan yang terakhir nih Kak, berkaitan dengan solusi lah ya Kak. Nah menurut Kakak bagaimana cara untuk mengubah habit atau kebiasaan yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin, dan bagaimana caranya supaya kedisiplinan itu tetap konsisten? Oke. Ya ini mirip ya kayak tadi aku jawab. Jadi yang pertama kan tadi sadar dan mau dulu dari nggak disiplin jadi disiplin. Nah, setelah itu baru cara mengubahnya ya pertama bisa bikin komitmen lah. Komitmen gak usah banyak-banyak dulu, kayak hal-hal kecil. Misalnya aku suka terlambat misalnya, suka terlambat, berarti aku harus berangkat lebih pagi, artinya aku bangun lebih pagi. Jadi setel alarm yang lebih pagi gitu. Meskipun kayak masih mager-mager, tapi tetap harus bangun gitu loh. Tetap harus dipaksa. Dimulai dari situ gitu kan, bikin komitmen. Dan gimana caranya tetap konsisten, ya nanti pasti ada lah masa-masanya kayak lagi males-malesnya, lagi turun-turunnya, dan inget lagi gitu, ternyata aku udah males lagi nih, aku udah gak disiplin lagi, dan ya udah balik lagi gitu, paksa lagi, ulang lagi gitu, supaya bisa jadi kebiasaan. Dan kalau bisa sih kebiasaan itu bukan sekedar kebiasaan aja gitu, karena kalau udah jadi karakter tuh kayak apa ya, kalau karakternya udah kebiasa tepat waktu, ketika nggak tepat waktu kayak merasa bersalah kayak gitu. Jadi biar tetap konsisten terus sih, kalau bisa dari awalnya dipaksa jadi kebiasaan, terus kalau bisa sih itu jadi karakter ya untuk yang disiplinnya kayak gitu. Oke, baik. Yeay, karena tadi adalah pertanyaan terakhir, mungkin sebelum aku menutup, mungkin aku mau kasih kesimpulan dulu kali ya Kak. Jadi tadi
peran orang tua dan peran lingkungan sekitar tuh sangat penting untuk membentuk kita sebagai manusia-manusia atau individu-individu yang lebih disiplin. Kemudian sebenarnya penyebab utama dari ketidakdisiplinan itu adalah eksternal gitu, kayak lingkungan sekitar kita sebenarnya nggak terlalu mendukung soal kedisiplinan gitu. Jadi kita sering terbawa terhadap ketidakdisiplinan itu. Nah, lalu bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya yang pertama itu mau dan sadar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, komitmen terhadap perubahan-perubahan yang akan kita lakukan. Habis dari komitmen itu, jadikan itu sebagai kebiasaan. Maka ketika itu menjadi kebiasaan, itu dijadikan sebagai karakter kita. Supaya kalau misalnya kita udah mulai capek atau udah mulai meleng gitu soal kedisiplinan, ya kita balik lagi gitu. Kalau misalnya kita nggak melaksanakan disiplin, ya kita merasa bersalah terhadap diri kita sendiri. Oke, mungkin sekian kesimpulan yang bisa aku dapat ini dari ngobrol-ngobrol sama Kak Ivana. Sebenarnya mau ngucapin terima kasih banyak ya Kak atas mau nih jadi narasumber kita. Semoga apa yang disampaikan tadi itu dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, thank you so much nih Brian atas apa yang sudah Brian berikan, dan juga kita udah diskusi banyak juga tadi terkait kedisiplinan. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman kita, dan semoga ini bisa kita terapkan gitu ya di dalam keseharian kita, terutama dalam perkuliahan yang mungkin dari online ke offline itu kan cukup sulit gitu ya. Jadi ya semoga kita bisa menjalankannya dengan lancar, dan juga mau ngucapin semangat buat Brian dan juga teman-teman semuanya yang mau UAS. Jadi ya ini adalah tantangan kita gitu ya. Mendekati hari-hari UAS itu mungkin magernya juga lebih banyak dan lain sebagainya. Jadi ya tetap semangat dan enjoy your day. Oke, mungkin sekian. Aku tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.